Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sekalian karena telah mengklik video ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai terapi bina bicara anak CP tipe disartria dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar terapi bina bicara anak tunadaksa. Selamat menonton. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfayan Istiqomah, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan disartria itu. Jadi, disartria merupakan kelainan pada sistem saraf sehingga memengaruhi otot yang berfungsi untuk berbicara. Kondisi ini tidak mempengaruhi kecerdasan maupun tingkat pemahaman anak. Disartria ditandai dengan gejala suara serak, nada bicara yang monoton, berbicara terlalu keras atau terlalu lambat, berbicara cadel, tidak mampu bicara dengan volume yang keras, sehingga anak kesulitan dalam menggerakkan lidah maupun otot-otot wajah, dan kesulitan dalam menelan karena air liur keluar secara tidak terkontrol. Anak pengidap kondisi ini mengalami kesulitan dalam mengontrol otot-otot bicara karena bagian otak serta saraf yang mengontrol pergerakan otot tersebut tidak berfungsi dengan normal. Beberapa kondisi medis yang dapat menimbulkan disartria antara lain stroke, head injury, CP, dan muscular dystrophy. Tanda dan gejalanya yaitu bicara pelo, lunak dan nafas tidak tajam, lambat, terbatasnya gerakan lidah, bibir, dan rahang. Adapun profil anak yang saya angkat menjadi isu yaitu nama berinisial A, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba 12 April 2015, agama Islam, anak kedua dari 2 bersaudara, alamat Banyero, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Diagnosa CP tipe disartria. Berdasarkan gambar di atas, inilah hasil asesmen dari anak berinisial A yang berusia 6 tahun. Ia tidak bisa mengucapkan kalimat secara jelas karena kelainan artikulasi pada organ bicaranya. Jika mengucapkan kata mama, itu pun masih kurang jelas dan anaknya juga masih terbata-bata dalam berbicara dan terkadang suaranya tidak dapat didengar secara jelas. Maka dari itu, ia jarang berkomunikasi dengan teman sebayanya. Yang seharusnya dapat dilakukan sesuai dengan teman seusianya, ia justru sangat sulit melakukannya. Anak kedua dari 2 bersaudara tersebut, di mana anak pertama itu pertumbuhannya normal seperti anak lainnya, sementara ia masih kaku dalam membuka atau menggerakkan bibir. Nah, selanjutnya yaitu jenis terapi. Nah, terapi bicara yang akan saya terapkan ialah terapi artikulasi, yaitu latihan pada cara pengucapan dan titik kontak pengucapan. Adapun metode yang saya terapkan pada terapi kali ini yang pertama yaitu metode babbling. Nah, pada metode ini anak diminta mengoceh secara bebas. Produksi bunyi yang dikeluarkan anak belum bertujuan, hanya saja melatih keaktifan anak, penyesuaian dengan lingkungan baru dan menyeleksi bunyi yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu metode imitasi. Di metode imitasi ini, anak menirukan bunyi-bunyi suku kata yang diucapkan terapis. Terapis mulai mencari dan meyakinkan huruf-huruf yang diucapkan anak yang kurang sempurna atau salah. Dan yang ketiga yaitu metode diagram. Pada metode ini dipakai untuk melatih bicara pada anak-anak yang sudah cukup umur dengan cara menunjukkan gambar. Dan adapun teknik terapi yang saya terapkan yaitu yang pertama teknik penokohan modeling. Dalam teknik ini digunakan teknik imitasi supaya anak mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang terapis. Teknik juga mempermudah anak karena mereka sulit untuk berperilaku dengan semestinya saat diterapi. Nah, teknik penokohan modeling ini dilakukan dalam terapi bicara supaya anak bisa mudah mengikuti gerakan. Anak bisa meniru gerakan apa saja yang diajarkan dengan langsung mencontohkan terus anak mengikutinya. Dan teknik yang kedua yaitu teknik penguatan positif. Nah, di teknik ini penguatan positif akan diberikan kepada anak berupa reward. Nah, pemberian hadiah diberikan ketika anak berhasil melakukan instruksi dan mengikuti proses terapi yang diberikan seseorang dengan baik.
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses terapi yang pertama yaitu balon untuk latihan meniup dan menguatkan daya hembusan. Yang kedua, lilin untuk meniup dan menguatkan otot perut. Yang ketiga, kartu kata berisi kata-kata yang ada di sekitar anak. Yang keempat, spatel digunakan untuk menahan lidah. Yang kelima, alat permainan untuk merangsang komunikasi anak. Yang keenam, kursi. Dan yang terakhir, meja. Adapun langkah-langkah pelaksanaan terapis yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, berikan alat permainan untuk merangsang komunikasi anak tersebut untuk belajar. Yang ketiga, ketika adaptasi sang terapis dan anak sudah cukup baik, kita akan mengajak anak bermain meniup balon dengan cara dicontohkan oleh terapis, kemudian diikuti oleh sang anak, sembari memberikan motivasi dengan menyampaikan balon siapa yang paling besar akan mendapatkan hadiah, seperti pada contoh video di sebelah. Nah, setelah langkah meniup balon sudah selesai, kita akan lanjut ke langkah keempat yaitu memberikan beberapa lilin kepada anak, lalu diajak untuk berlomba meniup lilin, seperti pada video selanjutnya. Ketika meniup balon dan lilin sudah berhasil, langkah selanjutnya yaitu terapis memberikan spatel kepada sang anak, lalu memberikan contoh dengan cara memasukkan spatel ke mulut untuk menahan lidah yang benar, seperti pada video selanjutnya. Jika terapi-terapi awal sudah dilakukan, maka dilanjutkan ke terapi artikulasi anak. Yang pertama, siapkan meja dan kursi, kemudian siapkan kartu gambar, kemudian berikan kartu kata kepada anak, begitupun terapis dengan kartu kata yang sama. Selanjutnya, terapis membantu menyebutkan isi dari kartu kata yang ia berikan kepada anak. Kemudian, sang terapis meminta anak untuk mengikuti kata yang ia sebutkan sesuai dengan kartu kata yang ia berikan. Dan ketika anak sudah mampu menyebutkan kata dengan jelas, sang terapi kembali memberikan kartu kata yang baru kepada anak, lalu membantu anak menyebutkannya kembali. Seperti pada video selanjutnya. Ini gohan, tidak, pohon, gohan, tidak, pohon, pohon, ya. Ini pisang, tidak, pisang, pisang, tidak, pisang, pisang, ya. Nah, itulah tadi gambaran terapi Bina Bicara untuk anak disartria. Dan yang terakhir, lakukanlah terapi artikulasi ini berulang-ulang agar anak lebih cepat mengucapkan kata dengan benar dan tepat. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.